Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayahanda dan bunda hari ini? Apakah sehat? Insya Allah hari ini saya akan berbagi informasi terkait dengan nama dan kebangsaan yang menjadi hak setiap anak diatur dalam pasal 7 Konvensi Hak Anak. Konvensi Hak Anak diratifikasi oleh Indonesia sejak tanggal 25 Agustus tahun 1990 melalui keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990. Apa yang menjadi penting di pasal 7 ini? Di mana anak-anak harus terdaftar ketika mereka lahir dan diberi nama yang secara resmi diakui oleh pemerintah. Anak-anak harus memiliki kewarganegaraan dan yang menjadi penting sekali, kapanpun memungkinkan anak-anak harus tahu mengenal orang tuanya, mereka, dan dijaga oleh orang tua. Nah, ini yang menjadi sangat penting. Bagaimana pasal 7 ini diimplementasikan di Indonesia? Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Untuk mempercepat setiap anak yang baru lahir, Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan satu peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2016 terkait dengan percepatan pengadaan akta kelahiran. Dan ada juga yang sangat menarik, ini juga Ibu Bapak perlu ketahui bahwa Kementerian Dalam Negeri juga memastikan setiap anak usia di bawah 17 tahun itu memiliki kartu identitas anak. Dengan adanya kartu identitas anak ini, setiap anak akan semakin percaya diri bahwa mereka memiliki akta kelahiran. Apa yang perlu kita garis bawahi? Dengan mempelajari pasal 7 Konvensi Hak Anak, kita perlu mengkaitkan dengan pasal-pasal lain yang ada di Konvensi Hak Anak. Pertama, yaitu terkait dengan pasal 5 yang berhubungan dengan bimbingan orang tua dan kapasitas perkembangan anak. Kenapa menjadi penting ini? Karena setiap calon orang tua itu perlu segera diinformasikan bahwa kalau anak mereka lahir itu segera diregistrasi. Dengan anak diregistrasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, itu akan memudahkan bagi pemerintah melalui Dinas Dukcapil untuk menerbitkan akta kelahiran, kartu identitas anak, dan untuk keperluan lain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pasal 8, memperhatikan identitas anak. Identitas anak ini menyangkut anak ini dia dari latar belakang mana, suku bangsa apa, dan yang paling penting juga terkait dengan kewarganegaraan. Kemudian pasal 9 untuk memastikan anak kalau boleh tidak dipisahkan dari kedua orang tuanya. Ini juga menjadi penting karena ada beberapa anak
yang karena orang tuanya berpisah, akhirnya pada saat pencatatan kelahiran atau akte kelahiran ini menjadi masalah. Kemudian pasal 10 untuk memastikan bagaimana anak-anak yang orang tuanya berada di luar negeri. Nah, ini bagaimana? Kemudian terkait dengan pasal 11 memastikan perlindungan anak. Lalu pasal 16. Nah, pasal 16 ini terkait dengan privasi anak. Kita memiliki 3 undang-undang yang sangat memproteksi data yang terkait dengan anak. Pertama, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Di sana ada di pasal 17 itu informasi anak tidak boleh tersebar luas. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, di mana ada di pasal 19 identitas anak sebagai pelaku, korban atau saksi itu tidak boleh terpublikasi keluar melalui media. Ada penegasan di pasal 97 kalau itu dilanggar akan dituntut secara pidana 5 tahun atau denda 500 juta. Dan undang-undang terakhir terkait dengan privasi ini yaitu Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 mengenai pelindungan data pribadi. Sangat komplit ya. Kemudian pasal 18 mengenai kewajiban orang tua. Dan juga harus dipastikan tanggung jawab negara di sana untuk memastikan setiap anak itu baru lahir segera terregistrasi. Lalu pasal 20. Ini terutama anak-anak yang tidak lagi memiliki ayah dan ibu, lalu kemudian mereka tinggal di lembaga kesejahteraan sosial anak yang memiliki program panti asuhan. Di sana ada anak-anak yatim piatu. Bagaimana identitas mereka, terutama menyangkut kepemilikan akta lahir, lalu kartu identitas anak. Lalu yang berhubungan dengan pasal 21 menyangkut adopsi. Nah, adopsi ini penekanannya terkait dengan pasal 7. Jangan sampai nasab orang tua biologis itu dihilangkan. Ini menjadi perlu kita garis bawahi ya, Ayahanda dan Bunda. Kemudian yang menyangkut pasal 22. Anak-anak yang menjadi korban bencana atau peperangan, baik itu di negara di mana dia tinggal, kemudian dia mengungsi, bagaimana nih status identitas dia, atau misalnya nih dia mengungsi lalu ayah ibunya di Indonesia, seperti apa? Ini menjadi penting juga. Kemudian pasal 30 menyangkut anak-anak minoritas terisolasi atau mereka yang ada di 3T, terluar, tertinggal, dan pedalaman. Apakah mereka ini secara administrasi terregistrasi sebagai penduduk Indonesia yang kemudian mereka mendapatkan NIK. Dengan dasar itu kemudian diterbitkanlah sertifikat akte kelahiran atau kartu identitas anak, atau mereka masuk di dokumen kependudukan. Lalu yang terakhir berhubungan dengan pasal 35. Ini ada sebagian besar anak-anak yang menjadi korban perdagangan atau penjualan anak, itu ternyata mereka mengalami pemalsuan
dokumen. Nah, ini menjadi sangat penting. Ini semua Ibu Bapak dapat kita pelajari secara detail di dalam konvensi HANA berikut dengan undang-undangnya. Sampai di sini, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, tolong tuliskan di kolom komentar, sehingga saya sebagai orang yang berupaya untuk menyampaikan materi ini juga mencoba menjawab apa yang Ibu Bapak perlu tanyakan sehingga kita memiliki pemahaman yang sama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.